Bapak Ibu, baginda Rasulullah setiap hari Sabtu ke Masjid Quba. Setiap hari Sabtu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasulullah masyian, terkadang jalan kaki, warakiban, terkadang naik kendaraan untuk menuju Masjid Quba, melaksanakan salat di Masjid Quba yang nilainya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah pada pagi hari ini kita city tour yang pertama, ziarah yang pertama ini dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Di depan kita yang sudah terlihat yang sebelah kanan, nanti jadinya sebelah kiri. Di depan kita ini adalah Masjid Sahabat Bilal bin Rabah. Sebelah kiri jatuhnya sekarang Masjid Sahabat Bilal bin Rabah. Muadzinnya Rasulullah meninggalkan masjid, wakaf, jadi meninggalkan masjid. Sampai hari ini bisa kita lihat dipakai tempat beribadah. Masjid Quba yang kita tuju ini pun berawal dari ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Gempuran kafir Quraisy yang luar biasa, Allah mengharuskan baginda Rasulullah untuk hijrah atau pindah ke Madinah. Pada saat Rasulullah pindah ke Madinah ini tidak langsung ke kota Yathrib. Yathrib itu dulu nama kota Madinah. Tapi Rasulullah singgah di Quba, desa Quba namanya. Di Quba inilah Rasulullah disambut oleh sahabat Ansar dan Muhajirin dengan sholawat yang sering kita dengar di Indonesia dan sering kita baca di Indonesia. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Selawat itu sering kita baca. Ini yang dibaca oleh masyarakat Quba. Dalam hal ini adalah masyarakat Muhajirin dan masyarakat Ansar yang menyambut kedatangan Rasulullah dari kota Makkah. Pada saat Rasulullah disambut dengan Tola al-Badru alaina itu, masyarakat Ansar tidak ngerti mana yang Rasul, mana yang sahabat Abu Bakar, karena yang datang dua orang. Melihat gelagat itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung mengambil surbannya, surban yang biasa di kepala, kan itu sudah menjadi tradisi orang Arab. Diambil imamahnya yang surban di kepala itu, langsung ditutupkan di kepala baginda Rasulullah. Ini memberi isyarat bahwa ini loh yang baginda Rasulullah. Karena mungkin masyarakat Ansar saat itu belum tahu persis bagaimana bentuk baginda Rasulullah. Setelah masyarakat Ansar dan Muhajirin yang menyambut di Quba itu tahu kedatangan baginda Rasulullah, mereka rame-rame membaca Tola al-Badru alaina sebagaimana yang tadi kita baca itu. Seluruhnya menawari Rasulullah, Rasul singgah di rumah saya, Rasul istirahat di rumah saya, Rasul bermalam di rumah saya, Rasul berkenan mampir ke rumah saya. Semua menawari. Dengan bijaksananya Rasulullah memberi jawaban, biar untaku berjalan, di mana untaku berhenti, disitulah saya bermalam, disitulah saya istirahat. Masya Allah. Kalau kita nih ditawari sama orang, tentu milih kan? Milih yang nyaman rumahnya, milih yang mewah, yang fasilitasnya lengkap. Ini kita. Rasulullah dengan bijaksana ketika seluruh menawari, biar untaku berjalan, di mana untaku berhenti, disitulah saya istirahat. Siapa yang mau nyalain unta? Unta yang milih. Masya Allah. Kalau Rasul yang langsung milih, orang pasti ada paling pilih yang ini, pilih yang ini, pilih yang ini. Kebijakan baginda Rasulullah luar biasa. Saat itu unta kebetulan berhenti di depan rumah Kalthum bin Hadam, salah seorang sahabat Ansor. Kalthum bin Hadam namanya. Rasulullah bermalam di situ, istirahat di situ, makan dijamu oleh Kalthum bin Hadam ini selama 4 hari. Akhirnya Rasulullah, Kalthum bin Hadam yang punya rumah, mewakafkan tanahnya, rumahnya yang disinggahi Rasulullah itu
untuk dibangun masjid di tempat itu, rumah Kalsum bin Hadam itu. Dan itulah yang di dalam Al-Quran disebutkan la masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang pertama kali dibangun di Madinah atas dasar takwa adalah Masjid Quba ini. Jadi masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Masjid Quba ini. Baru yang kedua Masjid Jum'ah namanya. Yang ketiga Masjid Nabawi. Nabawi itu urutan ketiga di Madinah ini. Pertama Masjid Quba ini yang di dalam Al-Quran langsung disebutkan oleh Allah masjid yang didirikan atas dasar takwa. Oleh karena itu masjid itu punya keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya sholat di dalamnya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Nilainya bukan umrahnya tapi nilainya sama dengan kita sholat di Masjid Nabawi. Nilainya sama dengan sholat 1000 kali lipat kita sholat di Indonesia. Terus jangan terus punya anggapan, wah saya masih punya saldo banyak udah gak sholat nih, kan 1000 kali apalagi kalau 5 waktu 3 hari full, wah tinggal ngalikan 5 kali 3 kali 1000 itu kalau diterima kalau diterima Bapak Ibu. Kalau tidak diterima oleh Allah, Bapak Ibu, ada satu yang ingin saya sampaikan ziarah ini tadi. Nanti kita akan setelah dari sini kita juga akan lewat ke Masjid Kiblatan. Dari masjid ke masjid. Satu kesimpulannya, dan mohon maaf kalau kesimpulan saya ini barangkali ada yang menganggap terlalu ekstrim. Tapi ini demi kebaikan saya dan Bapak Ibu semua. Apa itu kesimpulan saya? Jangan pernah mati kalau belum punya wakaf. Ini mohon maaf sebelumnya. Jangan pernah mati kalau belum punya wakaf. Apa sih yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang mau kita tinggalkan? Kita ini tahu perbuatan kita kok. Nah, sebelah kiri kita ini Masjid Quba. Ini masjid yang dibangun di rumah Kalsum bin Hadam. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini sambil kita nunggu parkir. Kita nih